Hello pendengar. Di malam ini ada sebuah kisah tentang sebuah mimpi. Bukan sekadar bunga tidur, tapi mimpi yang membentuk kenyataan. Dan kisah ini adalah tentang seorang wanita bernama Kiara. Saat itu, ketika Kiara baru berusia 10 tahun, dia bermimpi ia duduk di tangga rumah, mengerjakan PR ketika seorang pria tampan muncul di hadapannya. Berpakaian rapi seperti pengusaha muda dan tersenyum seraya berkata, "Apa kabar kekasihku? Ayo ikut aku." Kiara yang terheran tak menjawab, tapi sebelum ia sempat bangkit, neneknya muncul dalam mimpi. Dengan sorot tajam, sang nenek berkata, "Jangan harap kau bisa bawa cucuku pergi. Jangan pernah datang lagi." Tetapi 2 tahun berikutnya, di usia 12, lagi-lagi pria itu hadir dengan latar yang identik. Sejak saat itu, mimpi yang sama berulang hampir setiap malam selama 14 tahun. Kiara tumbuh dewasa dengan ketakutan setiap kali hendak tidur. Ia bahkan pernah tidak tidur selama 2 hari, takut bertemu sosok itu lagi. Namun ia menyimpan semuanya sendiri karena merasa tak akan ada yang percaya. Tahun 2020, Kiara menikah. Untuk pertama kalinya, mimpi itu menghilang. Hidupnya terasa normal. Ia bahkan hamil. Namun kebahagiaan itu singkat. 5 bulan setelah menikah, Kiara kembali bermimpi pria itu. Kini, sosoknya lusuh, bajunya robek, dan matanya sayu. Ia berkata, "Setelah sekian lama aku menunggumu, hari ini kamu betul-betul mengecewakanku." Saat Kiara terbangun, ia mengalami keguguran. Walau secara medis tidak menunjukkan keanehan dalam kehamilannya dan rahimnya pun dalam kondisi sehat, namun sebanyak 3 kali Kiara harus mengalami keguguran. Setiap kali pria itu hadir dalam mimpi, setiap kali pula ia kehilangan janinnya. Suaminya mulai curiga. Sampai suatu hari, ia berkata, "Setiap kali kamu keguguran, aku juga bermimpi. Ada pria berdiri di ujung halaman, dan dia menunjukmu. Aku hanya ingin melihat hakku yang telah kamu ambil." Kiara terdiam. Sosok itu ternyata hadir, bukan hanya dalam mimpinya, tapi juga dalam mimpi suaminya. Malam itu, terjadi pertengkaran hebat. Sang suami menganggap bahwa Kiara selingkuh dan menyukai pria yang hadir di mimpinya tersebut. Namun, beberapa hari setelahnya, Kiara kembali bermimpi. Kali ini, ia diajak pergi jauh oleh pria itu ke sebuah kota. Di sana, ia diperkenalkan kepada orang tua sang pria. Disambut seolah ia adalah menantu seorang pengusaha kaya. Pria itu berkata, "Aku memilihmu. Aku ingin kau menjadi istriku, meski kau tak pernah menyadarinya." Dan malam itu, mereka bersatu. Mereka menikah. Dalam mimpi, Kiara dan pria itu melakukan hubungan selayaknya suami istri. Saat Kiara membuka matanya, ia tidak berada di apartemen, melainkan di rumah ibunya yang berada jauh di luar kota. Keanehan pun tidak hanya sampai di situ saja. karena Kiara sudah dinyatakan hilang selama 8 hari.
Kiara menghilang dari apartemen secara misterius pada malam itu. CCTV apartemen tidak merekam jejak kepergian Kiara sama sekali. Tidak terekam keluar dari pintu, tidak lewat lift, tidak lewat tangga. Barang-barangnya masih lengkap, hanya Kiara yang hilang. Kiara benar-benar hilang secara fisik selama 8 hari penuh, tanpa jejak dari dunia nyata. Bahkan nenek dan ibunya pun tidak tahu bahwa Kiara ada di rumah mereka. Sampai akhirnya, nenek menemukan Kiara terbaring basah kuyup di ujung halaman rumah, 8 hari setelah ia menghilang. Kiara tidak tahu bahwa waktu telah berjalan 8 hari. Dalam persepsinya, ia hanya tidur semalam setelah mimpi panjang itu. Saat ia bangun, ia sudah di kamar rumah ibunya, dikelilingi keluarga, dan kaget karena semua terlihat panik dan memperlakukannya seperti orang yang baru saja ditemukan. Kiara mengalami perpindahan fisik yang tidak bisa dijelaskan secara logis dari apartemennya ke kampung halaman. Ia tidak dalam kondisi sadar selama 8 hari dan keluarganya benar-benar tidak tahu di mana dia. Itulah sebabnya begitu ia bangun, mereka sangat panik dan berkumpul di kamar karena ia benar-benar hilang secara misterius dan ditemukan dalam keadaan basah kuyup yang menambah unsur supranatural pada kejadian tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kiara dinyatakan hamil anak kembar. Usia kandungannya sudah 3 bulan. Saat mandi, Kiara melihat tanda 3 jari di bahunya. Biru gelap, tak bisa dihilangkan. Ia teringat kata-kata pria itu. Ini tanda bahwa kau milikku. Dan saat ia menoleh, sosok itu berdiri di belakangnya, memeluknya, dan berkata, "Permaisuriku, anak yang kau kandung adalah anak kita." Kiara tidak pernah bercerita lagi kepada siapapun. Tapi hingga kini, tanda itu masih ada. Dan anak kembarnya, wajah mereka sangat mirip dengan pria dalam mimpinya. Apakah ini hanya bunga tidur atau mimpi yang menjelma nyata? Apakah Kiara benar-benar menikah di 2 dunia yang berbeda? Kita hanya bisa menebak karena mimpi adalah gerbang tipis antara yang nyata dan yang gaib.